kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kalau kita ingat mati, maka kita tidak akan tertipu dengan dunia, tidak akan terlena dengan dunia, takut ketika berbuat dosa, takut ketika berbuat maksiat, takut curang, takut zalim pada orang lain. Atau sebaliknya, kita tidak tertipu dengan dunia, maknanya adalah kalau engkau sedang sedih, engkau juga tidak akan sedih berlarut-larut. Karena engkau tahu ketika engkau sedih, engkau sabar, kita tidak tertipu dengan dunia. Semua yang di dunia ini adalah semu. Ketika engkau sabar, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tahu bahwa kehidupan ini akan sementara, engkau akan dapat kebahagiaan abadi di syurga Allah nanti. Selama engkau melakukan hal yang Allah perintahkan. Tidak tertipu dengan dunia. Kalau dia diberikan nikmat kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesedihan oleh Allah, maka dia tidak sedih Bahkan maha adilnya Allah tampak di kalangan orang kafir. Jika ada orang yang tidak beriman kepada Allah lalu punya kebaikan di dunia, maka Allah akan balas, cuman bukan di akhirat saja, di dunia. Kalau ada orang kafir dermawan, maka akan dibalas di dunia. Orang sedekah dengan cara yang gak benar, dibalas di dunia. Sementara dunia adalah tidak diiming-iming, tidak dipamerkan oleh Allah untuk ahli iman, bahkan direndahkan. Mulai dari diciptakan Allah tidak melihat. Maksudnya apa? Dunia itu akan diberikan oleh Allah kepada siapapun. Bukan saja yang diberikan adalah orang baik, paling jahat pun dikasih dunia. Mobilnya bagus-bagus, rumahnya megah, duitnya banyak, bisa ngapain saja, menguasai dunia. Karena memang dunia bukan bagian ahli iman. Ahli iman punya darul akhirat, rumah di akhirat. Hati-hati, dunia adalah kehidupan yang menipu. Dunia adalah kehidupan yang menipu, teman-teman sekalian. Ya, banyak orang mengejar dunia. Yang tadi Uma katakan ya, dia melakukan berbagai macam hal. Dia lupa bahwa dunia adalah kesenangan yang menipu. Yang harus kita lakukan ini dengan pertolongan dari Allah. Siang malam ini, dunia iya harus kita hidup di dunia. Jadi kita harus seimbang dunia akhirat. Tapi kita harus paham bahwa menjalankan dunia ini berusaha dengan perintah-perintah Allah. Tangisilah, ini nasihat dari Umar, tangisilah dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, padahal kita tahu itu dosa, kita tahu itu salah, kita sengaja melanggar perintah Allah, kita sengaja mendurhakai Allah, maka menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah tertipu dengan dunia. Padahal Rasulullah SAW ingatkan bahwa dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, dunia ini tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Artinya minta tolong kepada Allah dengan kesungguhan hati, mungkin dengan cucuran air mata agar kita bisa selamat mengarungi kehidupan ini yang gak pernah selesai-selesainya. Syaitan itu membuat kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tidak ada kelezatan di dunia ini. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Susah hidup di sini. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman, penjara. Gak enak di dunia ini. Yang mau cari kelezatan salah kalau cari kelezatan di dunia. Yang mau santai salah kalau mau santai di dunia ini. Dari awal sampai akhir kita itu berjuang. Rasulullah SAW gak berhenti berjuang, jemaah. Sampai tatkala ajal menjemput beliau, beliau sakit, jemaah, pingsan Rasulullah SAW. Perhatikan dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa na'ibu wa inad darul akhirati lahiyal hayawan. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau saja, dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti. Terkadang pun kita harus memilih, teman-teman sekalian. Kalau memilih antara yang buruk dan yang baik gampang. Kita pasti pilih yang baik, gampang. Tapi kalau kita memilih antara yang baik dengan yang baik itu susah. Betul nggak, teman-teman sekalian? Dalam kehidupan kita nggak bisa semuanya kita ambil dalam waktu yang bersamaan. Pasti ada salah satu yang dikorbankan. Jadi silahkan teman-teman yang punya cita-cita, bingkai cita-cita itu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan teman-teman berikrar dalam kehidupan teman-teman setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Sesungguhnya sholatku, hidupku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, kan? Jadi teman-teman belajar ini untuk Allah, untuk melakukan sesuatu untuk agama Allah. Teman-teman kelak menjadi seseorang yang hebat, lakukan untuk agama Allah. Teman-teman nanti Allah takdirkan untuk menjadi bintang di bidangnya masing-masing, lakukan kontribusi untuk agama Allah. Kita hebat di bidang kita masing-masing teman-teman sekalian, dan lakukan itu dengan niat untuk mencari ridha Allah. Kita sendiri berkata, sesungguhnya semuanya ini untukmu ya Allah, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Kita mengatakan demikian, kan? Hanya saja lisan ini tak bertulang, mudah kita berdusta. Kita bukan mengerjakan segala sesuatu bukan karena Allah. Mungkin kita lakukan sesuatu bukan karena Allah. Mungkin kita kerjakan sesuatu ingin mendapat puji-pujian manusia. Mungkin kita melakukan sesuatu ingin membanggakan diri di hadapan manusia. Gak bernilai apapun di hadapan Allah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun itu, kuliahkah, teman-teman bekerjakah, apapun itu, lakukan karena Allah.